Permaisuri salju tersenyum, seperti bunga yang mekar di mana-mana di dataran es. Para makhluk jiwa yang bahkan tidak berani bernapas dengan berat semuanya menghembuskan napas lega, karena mereka bisa merasakan kebahagiaan permaisuri salju pada saat yang bersamaan. Permaisuri salju mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan lembut di hidung besar beruang itu. Dia mengelusnya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Kamu menjadi gemuk lagi, bayi kecil." Bayi kecil. Orang ini, kecil. Sudut mulut Huo Yuhao bergerak-gerak. Apakah dia peliharaan permaisuri salju? Suara permaisuri es terdengar di samping telinga Huo Yuhao. Permaisuri salju menemukan bayi kecil sebagai beruang es kecil ketika dia pertama kali menyebut dirinya ratu, dan dia tinggal bersama permaisuri salju sejak saat itu. Setidaknya sudah 200.000 tahun. Bayi kecil kini menguasai wilayah kekuasaannya sendiri, namun dia selalu memperlakukan permaisuri salju seperti seorang ibu. Itulah alasan mengapa aku tidak membiarkanmu menyakiti keturunannya. Lebih dari 200.000 tahun budidaya, itu berarti beruang es raksasa di depan Huo Yuhao bisa dianggap sebagai binatang buas. Permaisuri es merendahkan suaranya dan berkata, kekuatan bayi kecil sebanding dengan Raja Iblis Salju Titan, namun permaisuri salju memintanya untuk tidak melawan Raja Iblis Salju. Terlebih lagi, dia tidak ingin berbagi status yang sama dengan permaisuri salju, dan itulah alasan mengapa dunia luar hanya mengetahui tentang kita bertiga, tiga raja surgawi di ekstrim utara. Huo Yuhao mengangguk pelan. Dia penuh dengan emosi yang rumit. Meningkatnya kekuatan permaisuri salju adalah hal yang baik baginya, tetapi dia merasa seolah-olah permaisuri itu semakin menjauh darinya. Sepertinya putri salju tidak akan pernah kembali. Bayi kecil tampak sangat bahagia ketika permaisuri salju terus membelainya. Dia merintih dari waktu ke waktu, dan pantat putihnya yang besar akan bergerak-gerak lagi dan lagi karena bahagia. Tepat pada saat ini, lingkaran makhluk jiwa yang tebalnya beberapa ratus meter terpisah sekali lagi ketika sosok raksasa muncul dalam pandangan Huo Yuhao. Ada sekumpulan bayangan besar lainnya yang muncul bersamaan dengan bayangan pertama. Makhluk jiwa yang telah membentuk lingkaran dengan cepat berpisah dan membuka jalan untuk itu. Sosok besar yang berada di garis depan melangkah ke dalam lingkaran dalam. Sosok ini tampak jauh lebih besar daripada Raja Beruang Es, bayi kecil. Makhluk jiwa ini terlalu tinggi. Makhluk jiwa ini setidaknya memiliki tinggi 120 meter. Itu adalah spesies makhluk jiwa terbesar yang pernah dilihat Huo Yuhao, bahkan dewa binatang tidak setinggi ini jika dia bersujud. Terlebih lagi, dewa binatang selalu menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Yang lebih aneh lagi adalah makhluk jiwa yang sangat besar dan menakutkan ini memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan manusia. Ia memiliki lengan yang panjang dan ramping, dan bulu putih bersalju menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya pun memiliki ciri yang mirip dengan manusia, hanya saja terdapat banyak kerutan di dahinya, dan kulitnya berwarna tembaga. Ia memiliki dua taring besar, menunjukkan warna aslinya sebagai makhluk jiwa. Huo Yuhao tidak memerlukan permaisuri es untuk menjelaskan agar dia bisa menebak apa spesies makhluk jiwa ini, iblis salju Titan yang baru saja disebutkan oleh permaisuri es. Hanya Titan Snow Devils yang bisa memiliki ukuran sebesar itu. Lebih penting lagi, Titan Snow Devils adalah sebuah komunitas. Ada lebih dari 100 Titan Snow Devils di belakang yang satu ini. Meski tidak setinggi yang pertama, rata-rata tinggi badan mereka lebih dari 80 meter. Lebih dari 10 orang yang sangat kuat memiliki tinggi setidaknya 100 meter, dan tubuh berotot mereka tampak seperti mampu menopang langit. Makhluk jiwa lain yang tinggal di dataran es jelas menciptakan jalan yang lebih besar ketika Snow Devils datang, dan tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Permaisuri salju. Raja Setan Salju Titan tidak melanjutkan ke depan setelah dia memasuki lingkaran terdalam. Sebaliknya, dia berlutut dan berseru dengan hormat. Dia berbicara dalam bahasa manusia, dan merupakan satu-satunya makhluk jiwa yang berani secara aktif menyapa permaisuri salju secara langsung di antara semua makhluk jiwa lainnya. Dia menyapa permaisuri salju sambil melirik Raja Beruang Es yang berbaring di sampingnya, dan rasa iri di matanya terlihat jelas. Permaisuri salju mengangguk ke arah Raja Setan Salju Titan dan berkata, "Tai, sudah lama sekali." Raja Setan Salju Titan Bubu menjawab dengan hormat, "Ya. Sudah lama sekali, permaisuri salju." Kamu adalah permaisuri es? Matanya dengan cepat tertuju pada permaisuri es yang tidak jauh di belakang permaisuri salju. Permaisuri es tidak menyembunyikan auranya sendiri, jadi dia mudah dikenali. Permaisuri es mengangguk ke arah Raja Setan Salju Titan, tapi tidak berkata apa-apa. Permaisuri salju ada di sana, jadi ini bukan waktunya dia berbicara. Otoritas dan keagungan permaisuri salju di ujung utara adalah sesuatu yang tidak berani dilanggar oleh makhluk jiwa manapun.
Permaisuri salju berkata dengan jelas, "Ah Tai, kamu bisa bangun." "Baiklah," Raja Iblis Salju Titan mengakui sambil buru-buru berdiri. Kelompok Titan Snow Devils di belakangnya sudah lama berlutut seperti kartu domino, dan mereka semua tampak sangat hormat. Adegan itu terlalu mengejutkan. Ukuran Titan Snowfield yang luar biasa benar-benar tak tertandingi di antara makhluk jiwa yang berjalan di darat. Begitu banyak Titan Snow Devils yang berlutut terlalu spektakuler. Permaisuri salju melambai ke arah iblis salju Titan dan berkata, "Ayo, duduk di sampingku." "Baiklah, baiklah." Raja setan salju Titan segera berlari dengan gembira ke sisi permaisuri salju. Gangguan yang dia ciptakan sebanding dengan Iceberg King saat dia berlari. Huo Yuhao menyaksikan detail yang sangat lucu pada saat ini. Raja beruang es masih menikmati belayan permaisuri salju, tetapi matanya terpejam saat dia memandang ke samping Raja Setan Salju Titan. Sebagian kecil muridnya jelas memancarkan rasa jijik. Jelas sekali bahwa hubungannya dengan Raja Setan Salju Titan tidak terlalu bersahabat. Dong, dong, dong. Raja Iblis Salju melangkah mendekati permaisuri salju dan duduk bersila di samping beruang itu. Raja beruang es dan Raja Setan Salju terlalu besar, dan Huo Yuhao segera merasa seolah gunung lain muncul di depannya. Raja Setan Salju tidak berani main-main di depan permaisuri salju. Namun, dia dengan jelas menyentuh tubuh Raja beruang es ketika dia duduk, dan keduanya saling mendorong dengan paksa, tetapi tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Namun, serangkaian suara retakan terdengar di es keras di bawahnya. Teman-teman yang menakutkan. Huo Yuhao membuat beberapa penilaian kasar tentang makhluk jiwa di Extreme North selama periode pengamatan ini. Dia menyadari bahwa makhluk jiwa di dataran es jauh lebih kohesif dan bersatu dibandingkan dengan makhluk jiwa di hutan bintang besar Dou. Baik Raja Beruang Es maupun Raja Setan Salju Titan berada di puncak rantai makanan di tempat ini, namun mereka tetap tidak berani main-main di depan permaisuri salju sama sekali. Mereka tunduk sepenuhnya kepada permaisuri salju, dan makhluk jiwa lainnya melakukan hal yang sama. Permaisuri salju adalah seorang diktator, dalam arti sebenarnya. Kekuatan keseluruhan Extreme North mungkin tidak cukup untuk melawan hutan Great Star Dou, tapi itu hanya akan terjadi jika pertempuran terjadi di wilayah itu. Jika pertempuran ini terjadi di Extreme North, maka Huo Yuhao cenderung percaya bahwa Soul Beast di Extreme North lebih mungkin untuk muncul sebagai pemenang. Lagi pula, lingkungan di tempat ini terlalu buruk untuk makhluk jiwa pada umumnya. Permaisuri salju berkata dengan jelas, "Baiklah, karena hampir semua orang ada di sini, kita bisa mulai. Saya sudah lama tidak bertemu semua orang, dan saya sangat senang bisa kembali." Meskipun tidak ada sedikit pun senyuman di wajahnya, ribuan makhluk jiwa segera berteriak kegirangan begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Raungan yang memekakkan telinga dan gelombang suara dengan paksa merobek badai yang melintasi dataran es. Setiap makhluk jiwa menjadi bersemangat, seolah-olah mereka diliputi oleh haus darah massal. Permaisuri salju secara bertahap mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke udara. Raungan ribuan makhluk jiwa yang memekakkan telinga segera berhenti, dan semuanya kembali sunyi. Permaisuri salju memandangi Raja Setan Salju Titan di sampingnya. Raja Setan Salju bisa merasakan tatapannya, dan segera menundukkan kepalanya untuk menjilatnya. Permaisuri salju berkata, "Saya telah berkultivasi secara tertutup selama beberapa tahun ini, dan saya telah bekerja keras untuk menerobos hambatan berikutnya. Kalian masing-masing tahu bahwa saya sudah tidak muda lagi, dan saya sudah hidup terlalu lama. Ditian, Evile, dan saya telah mencapai akhir. Dunia masa depan adalah milikmu. The Extreme North adalah surga. Hal yang paling membuat saya puas adalah perdamaian di Extreme North. Saya telah mengumpulkan semua orang di sini untuk dua hal penting. Pertama, saya di sini untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa saya akan memasuki episode lain dari kultivasi tertutup setelah bertemu semua orang di sini hari ini, dan saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kemungkinan besar ini adalah kali terakhir kita bertemu. Kedua, saya di sini untuk menunjuk pengganti saya." Kata-kata permaisuri salju menyebabkan keributan di seluruh makhluk jiwa di ekstrim utara. Permaisuri salju adalah pelindung ilahi di wilayah utara ekstrim. Permaisuri salju berkata bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini, dan dia ingin mencoba terobosan yang sangat sulit. Itu sungguh sulit dipercaya dan seperti bencana bagi mereka. Raungan dan lolongan yang kuat terdengar saat Raja Setan Salju Titan tiba-tiba berdiri. Dia memukuli dadanya yang bidang dengan keras, dan lolongan kemarahannya berderak begitu eksplosif sehingga mampu meredam keributan dari semua makhluk jiwa lainnya. Aura yang hebat bercampur dengan pembunuhan yang tak terbatas meresap ke langit saat para makhluk jiwa yang baru saja membuat keributan menundukkan kepala mereka dengan ketakutan.
Namun, hal itu tidak membuat emosi mereka tenang. Permaisuri salju adalah dewa di ujung utara. Mungkinkah Extreme North tetap menjadi tempat yang sama tanpa Tuhannya? Raja Setan Salju Titan mengamati semua orang dengan dingin sebelum dia duduk di samping permaisuri salju sekali lagi. Permaisuri salju berkata dengan jelas, saya menyatakan bahwa Ahtai akan menggantikan saya mulai saat ini dan seterusnya. Dia akan menjadi penguasa Extreme North, dan Anda harus menghormatinya seperti Anda menghormati saya dan mendengarkan perintahnya, dan Anda harus mendukungnya untuk menjaga perdamaian di Extreme North. Ahtai sedikit kasar, tapi dia jujur dan tulus, dan dia sangat terhormat. Dia tidak mengandalkan kekuatannya untuk mengalahkan spesies lain, dan dia adalah kandidat yang paling cocok. Makhluk jiwa ekstrim utara tercengang lagi setelah dia mengatakan itu. Dari sudut pandang makhluk jiwa, hanya permaisuri es yang bisa menggantikan posisi permaisuri salju. Selain itu, semua makhluk jiwa di ujung utara mengetahui bahwa permaisuri salju dan permaisuri es secara praktis bersatu, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Dari 3 Raja Surgawi, 2 Raja Surgawi pertama bahkan bisa menandingi kehebatan Dewa Binatang jika mereka bekerja sama. Jika pertempuran terjadi di sini, Dewa Binatang harus menghindarinya. Permaisuri salju melepaskan posisinya sebagai penguasa di Extreme North sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Fakta bahwa dia ingin menyerahkan posisinya kepada Raja Iblis Salju Titan alih-alih kalajengking permaisuri giok es bahkan lebih sulit dipercaya bagi mereka. Bahkan Raja Iblis Salju Titan sendiri membelalakan matanya dan menatap permaisuri salju. Dia mengira dia telah melakukan kesalahan. Permaisuri salju balas menatap Raja Iblis Salju dan mengangguk ke arahnya untuk menunjukkan kepadanya bahwa kata-katanya benar. Permaisuri salju, kamu, suara Raja Iblis Salju jelas sedikit bergetar. Namun, dia tidak gemetar karena kegembiraan, tapi karena kesedihan. Hanya binatang buas yang tahu apa maksud dari pengaturan permaisuri salju. Keputusannya berarti dia tidak yakin bisa menembus hambatan berikutnya, dan permaisuri es menghadapi situasi serupa. Kalau tidak, dengan hubungan antara permaisuri salju dan permaisuri es, permaisuri salju tidak akan pernah menyerahkan posisinya kepadanya. Senyum tipis muncul di wajah permaisuri salju saat dia berkata, Ahtai, kamu telah mengumpulkan banyak pujian selama bertahun-tahun, dan kamu telah benar-benar dewasa. Saya telah memperhatikan setiap gerakan Anda dari hari ke hari, dan saya sangat senang Anda melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun. Posisi ini selalu lebih cocok untukmu daripada Ice Empress. Kepribadiannya terlalu kuat, dan sukunya tidak dominan seperti Titan Snow Devils. Oleh karena itu, saya selalu menganggap Anda sebagai penerus saya di hati saya. Anda harus ingat bahwa meskipun saya tidak ada, Extreme North akan tetap sama. Anda harus bersikap baik terhadap setiap spesies, dan Anda harus menjunjung tinggi visi saya, bahwa Extreme North harus cukup bersatu sehingga kita tidak akan diintimidasi dan diserang oleh musuh dari luar. Ya, tetesan air mata besar keluar dari mata Raja Iblis Salju. Instruksi permaisuri salju kepadanya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Permaisuri salju menyerahkan posisinya kepadanya, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaannya. Dia selalu dengan senang hati bersedia berada di bawah komando permaisuri salju. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia berpikir bahwa permaisuri salju dapat mencapai akhir hidupnya. Raja Beruang Es, yang bersujud di samping permaisuri salju, akhirnya membuka kembali matanya dan menatap Raja Setan Salju Titan. Ada sedikit keengganan di matanya, dan dia tidak menutupi emosinya. Namun, perhatian Raja Setan Salju tidak tertuju pada Raja Beruang Es saat ini. Permaisuri salju berkata dengan jelas, Ahtai, dan anak-anakku yang lain. Kamu harus ingat, kepergianku bukan berarti aku mati. Jika usaha saya tidak berhasil, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan, tetapi jika saya berhasil, bahkan Ditian tidak akan pernah melampaui saya. Jiwaku akan selalu berada di ujung utara, terlepas dari apakah aku berhasil atau tidak, dan aku akan selalu melindungimu. Siapapun yang melanggar aturan Extreme North adalah musuhku. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 auman terus-menerus meletus dari kumpulan makhluk jiwa. Semua makhluk jiwa di Extreme North melolong histeris saat mereka melepaskan emosi di dalam hati mereka. Raja Setan Salju Titan berdiri sekali lagi dan mundur beberapa langkah sebelum dia berlutut di depan permaisuri salju. Dia bersujud, dan tubuhnya yang besar bergetar terus-menerus dari awal hingga akhir. Setiap kotow terlihat sangat tulus. Permaisuri salju menyeringai sambil mengangguk ke arah Raja Iblis Salju. Kamu bisa berdiri, Ahtai. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan sebelum aku pergi. Raja Setan Salju segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, tidak peduli kapan, hanya kamu yang mengendalikan Extreme North, Permaisuri Salju.
Hanya Anda yang menjadi penguasa Extreme North, dan saya yakin Anda akan kembali. Aku akan menjaga tempat ini untukmu saat kamu tidak ada. Aku akan menunggumu kembali, Raja Iblis Salju Titan terisak tak terkendali. Ekspresi Permaisuri Salju berubah saat dia menyaksikan emosinya. Baiklah. Jika saya berhasil, saya pasti akan kembali berkunjung. Mungkin itu tidak akan memakan waktu lama. Dia berbalik saat mengatakan itu dan melirik ke arah Wo Yuhao, tatapan hangatnya memukau dia sejenak. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Semua orang bisa pergi. Anda dapat kembali dan melanjutkan hidup Anda. Masalah penting apapun di dataran es di masa depan akan diputuskan oleh Ahtai. Permaisuri Salju melayang ke udara saat dia berbicara, meluncur dan melayang tinggi di langit tanpa suara. Raja Setan Salju buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di bawahnya. Permaisuri Salju melayang turun dan mendarat di bahu lebarnya. Ada begitu banyak makhluk jiwa di dataran es, tapi tidak ada satupun yang bergerak. Mereka hanya berbaring di sana, bersujud, lalu berlutut dan bersujud kepada Permaisuri Salju. Permaisuri Salju berdiri di bahu Raja Iblis Salju dan perlahan berbalik. Matanya tertutup kabut saat dia menatap sanak saudaranya, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Pergilah, anak-anakku. Biarkan aku melihatmu pergi. Suara Permaisuri Salju terdengar jauh di kejauhan. Soul Beast di dataran es bangkit satu demi satu saat mereka mendengarkan perintahnya, dan secara bertahap bubar. Namun, mereka akan kembali setelah beberapa langkah saat mereka berangkat, dan menatap penguasa lama Extreme North dengan mata enggan. Mulai saat ini, 3 Raja Surgawi tidak ada lagi, dan yang tersisa hanyalah penguasa baru mereka. Permaisuri Salju hanya berdiri diam di sana, dan Raja Setan Salju Titan juga tidak bergerak. Raja Beruang Es berdiri pada saat yang sama, tingginya lebih dari 40 meter saat dia berdiri tegak. Dia masih jauh lebih pendek dari Raja Iblis Salju, tapi kekuatan fisiknya cukup sebanding. Bulu perak Raja Beruang Es berkedip terus-menerus, dan cahaya terang bersinar di matanya. Dia melirik ke arah Raja Iblis Salju dari waktu ke waktu, dan kemudian ke makhluk jiwa yang pergi dari kejauhan. Emosinya jelas-jelas berdesir. Huo Yuhao berdiri bersama Permaisuri Es dari awal hingga akhir saat dia menyaksikan suksesi otoritas di Extreme North. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum pada Permaisuri Salju. Permaisuri Salju, bagaimanapun juga, kamu adalah yang ketiga dari 10 binatang buas besar. 1 jam penuh berlalu sebelum semua makhluk jiwa berangsur-angsur pergi, dan ujung utara kembali tenang. Hanya 2 suku yang tersisa, Beruang Es, dan Raja Setan Salju Titan. Kedua suku besar ini adalah salah satu suku terkuat di Extreme North. Mereka dikenal sebagai 3 suku besar bersama dengan Kalajengking Es Batu Giok, dan keseluruhan kekuatan mereka paling hebat. Mata Permaisuri Salju penuh dengan ratapan saat dia berdiri di bahu Raja Iblis Salju. Bagaimanapun, dia telah menguasai Extreme North selama ratusan ribu tahun, dan dia masih tidak tega meninggalkan tempat ini selamanya. Dia telah memutar otaknya saat itu sehingga dia bisa mengolah kembali dan mempertahankan kekuatannya sebanyak mungkin, tapi dia dibawa pergi oleh seorang master jiwa yang telah berkelana ke Extreme North. Itulah alasan mengapa semua yang terjadi setelahnya terjadi, dan dia tidak punya waktu untuk menyampaikan apapun kepada siapapun saat itu. Dia berhasil menyelesaikan urusannya saat ini, tetapi hatinya masih sangat enggan. Permaisuri Salju. Suara yang dalam dan serak terdengar sehingga membuat Permaisuri Salju terbangun dari lamunannya. Permaisuri Salju melihat ke bawah dari bahu Raja Iblis Salju. Dia melihat Raja Beruang Es menatapnya, dan menatapnya dengan mata yang sangat tulus. Permaisuri Salju menepukkan kakinya ke bahu Raja Iblis Salju dan turun dari langit saat dia melayang ke tanah. Raja Beruang Es segera berbaring sekali lagi dan menempelkan kepalanya yang besar ke tanah. Ada rasa kasihan di matanya, dan ada juga rasa jengkel saat dia menatap Permaisuri Salju. Permaisuri Salju. Dia memanggil sekali lagi. Permaisuri Salju mengabaikannya. Sebaliknya, dia berbalik ke arah Raja Setan Salju dan berkata, Ahtai, kamu baru saja menggantikanku sebagai penguasa Extreme North. Anda harus secara pribadi menenangkan suku-suku besar di bawah Anda, dan Anda harus membangun otoritas dan penghargaan secepat mungkin. Pergi. Aku akan menunggumu di sini selama 3 hari, dan setelah 3 hari, kamu harus membawa sanak saudaramu. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Ya, Permaisuri Salju. Raja Setan Salju Titan melirik Raja Beruang Es, dan seutas kekhawatiran melintas di matanya. Namun, dia tetap mengikuti instruksi Permaisuri Salju sambil berbalik dan pergi. Permaisuri Salju menyaksikan Raja Iblis Salju pergi sebelum dia berbalik ke arah Raja Beruang Es. Permaisuri Salju, bagaimana denganku? Apa yang akan terjadi padaku?
Raja Beruang Es hanya menyuarakan keraguannya saat ini. Kerabatnya diam-diam menunggu di kejauhan, dan bahkan Titan Snow Devils telah berangkat bersama Raja Snowfield. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, sedangkan untukmu, tentu saja aku punya pengaturan sendiri. Ikuti saja aku, bayi kecil. Raja Beruang Es tertegun sejenak. Mengikutimu. Bukankah kamu akan berkultivasi secara tertutup? Permaisuri Salju melanjutkan, saya tidak akan berada di sini di Extreme North lagi. Hanya sukumu yang layak menantang Ahtai. Meskipun suku Ahtai secara keseluruhan lebih kuat, Anda mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Maukah kamu mendengarkan dia saat aku tidak ada lagi? Raja Beruang Es langsung terdiam setelah mendengar pertanyaan Permaisuri Salju. Dia tidak bisa berbohong di depan Permaisuri Salju, jadi dia hanya bisa menanggapinya dengan diam. Permaisuri Salju melanjutkan, oleh karena itu, hanya satu dari kalian yang mungkin ada di Extreme North setelah kepergianku. Jika tidak, perdamaian di wilayah Extreme North akan sangat sulit dipertahankan. Permaisuri Salju. Raja Beruang Es berteriak dengan sedih. Baiklah, Permaisuri Salju, aku akan mendengarkanmu. Anda telah menganugerahkan kehidupan kepada saya, dan Anda membesarkan saya sehingga saya bisa menjadi lebih kuat, dan Anda membantu saya menjadi Raja Beruang Utara Ekstrim. Anda telah memberi saya semua yang saya miliki, dan keinginan Anda adalah perintah saya. Aku akan mati jika itu yang kamu inginkan. Permaisuri Salju tertawa. Konyol, kenapa aku ingin kamu bunuh diri? Saya memilih Ahtai untuk menjadi penguasa Extreme North setelah mempertimbangkan antara Anda dan dia, dan itu karena kepribadiannya dan seluruh suku Titan Snowfield lebih cocok daripada Anda dan suku Anda. Namun, dia tidak pernah bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal keintiman. Kamu seperti permaisuri es di hatiku, dan kamu adalah keluargaku. Ais adalah saudara perempuanku, tetapi kamu adalah anakku. Mata Raja Beruang Es langsung melembut saat mendengarnya. Dia menyodorkan hidung besarnya ke tubuh Permaisuri Salju dan berkata, Permaisuri Salju, sebenarnya apa yang harus aku lakukan? Permaisuri Salju menghela nafas dan berkata, kamu ikuti saja aku mulai sekarang. Saya dapat merasakan Anda tidak jauh dari hambatan ketiga, dan Anda hanya memiliki peluang 30% untuk menerobosnya. Jika aku masih ada untuk melindungimu, mungkin kamu bisa bertahan, tapi tidak mungkin aku bisa tetap di sini untuk membantumu. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat memilih jalan yang berbeda dengan saya. Raja Beruang Es jelas tidak begitu mengerti maksud perkataan Permaisuri Salju. Dia menatapnya dengan bingung, dan tidak tahu harus berkata apa. Permaisuri Salju melanjutkan, kamu akan mengerti jika kamu mengikutiku setelah ini. Jalan yang aku cari adalah jalan untuk menjadi dewa. Jika saya berhasil, maka kita akan melampaui dunia ini, dan kita tidak lagi terancam atau terpengaruh olehnya. Jika kita gagal, maka kita mempunyai kesempatan untuk memilih yang lain. Di benua Douluo, tidak peduli seberapa kuat kita sebagai makhluk jiwa secara individu, tidak mungkin kita bisa menyentuh alam dewa. Ini adalah aturan dunia ini. Ditian cukup kuat, tapi dia masih belum punya cara untuk mematahkan kutukan ini. Jika dia tidak bisa, maka saya juga tidak bisa, begitu pula Anda. Oleh karena itu, kita hanya dapat melekatkan diri kita pada orang terkuat di dunia ini, dan mungkin orang tersebut yang akan mencapai alam dewa, dan baru setelah itu kita dapat meninggalkan dunia ini. Aku tidak tahu tentang semua itu, Permaisuri Salju, tapi aku akan mengikutimu, apapun yang kamu katakan. Raja Beruang Es menggunakan metode paling langsung untuk mengungkapkan kepercayaannya pada Permaisuri Salju. Permaisuri Salju berbalik dan melambai ke arah Huo Yuhao. Kemarilah, Yuhao. Huo Yuhao buru-buru melangkah maju dan datang ke sisi Permaisuri Salju. Permaisuri Salju tersenyum dan berkata, baik kecil, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini ayahku. Huo Yuhao masih mencerna keterkejutan dan keheranan yang dia simpan terhadap Permaisuri Salju, dan dia tidak tahu mengapa dia memanggilnya. Namun, seluruh tubuhnya membeku seperti batu ketika dia mengatakan itu. Ayah. Dia baru saja memanggilku apa? Ayah. Dia benar-benar tidak bergerak pada saat ini, seolah lautan rohaninya telah berubah menjadi es. Lebih penting lagi, ekspresi Permaisuri Salju sangat tenang dan santai ketika dia mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah dia sedang menggambarkan sesuatu yang sangat normal. Huo Yuhao bukan satu-satunya, ekspresi Raja Beruang Es juga sama lesunya. Sepertinya ada jejak ingus yang mengalir dari hidung raksasanya. Ayah. Istilah itu juga asing baginya. Dia tidak tahu siapa ayahnya. Kalau tidak, dia tidak akan dibawa pergi oleh Permaisuri Salju. Tapi kenapa istilah ini, ayah, muncul di mulut Permaisuri Salju? Permaisuri Salju, dia sebenarnya punya ayah?
Dia telah hidup selama lebih dari 700.000 tahun, dan dia adalah salah satu makhluk hidup tertua di dunia. Berapa umur ayahnya? Permaisuri salju menatap manusia dan jiwa binatang itu, yang keduanya tertegun tak bisa berkata-kata dan tak bergerak. Dia tidak bisa menahan tawanya, dan itu bukan hanya seringaian, karena dia tertawa sangat gembira. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao, karena terlihat jelas ada sedikit ejekan dalam senyumannya. Permaisuri es tidak terlalu jauh dari mereka, tapi dia tidak bisa tertawa sama sekali. Matanya terbuka lebar saat rahangnya terbuka, dia juga tidak mengira kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut permaisuri salju. Ayah, ada apa? Permaisuri salju menatap Huo Yuhao dengan senyum menawan di wajahnya. Huo Yuhao menelan ludahnya dengan paksa sebelum dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, kamu memanggilku? Kamu tidak boleh membuat lelucon seperti ini, permaisuri salju. Permaisuri salju memutar matanya dan berkata, siapa yang bercanda denganmu? Saya memanggil Anda. Kenapa kamu tidak berani mengakuiku? Sudahkah kamu lupa? Saya baru saja menyerahkan mahkota saya sebagai penguasa Extreme North kepada Ahtai, dan sejak saat itu, saya bukan lagi ratu di tempat ini. Saya bukan lagi permaisuri salju, saya adalah putri salju yang selalu Anda lindungi, dan putri salju yang tumbuh sedikit demi sedikit. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan perubahan haluan sebesar ini. Dia hanya merasa sedih tentang jarak antara permaisuri salju dan dirinya sendiri ketika dia memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Mata permaisuri salju menjadi lembut. Yuhao, ingatanku sudah pulih, tapi semua yang terjadi saat kita bersama telah lama terpatri dalam ingatanku saat ingatan lamaku hilang. Aku tidak akan pernah melupakan semua waktu yang telah kita lewati bersama, dan dalam hatiku, kamu adalah ayahku. Ini tidak ada hubungannya dengan usia, dan ini hanya sebuah sentimen. Ya, itu hanya sentimen. Matanya menjadi sedikit lebih sedih saat dia berhenti. Tahukah kamu? Aku sendirian ketika aku datang ke dunia ini, dan kesepian ini membuat kepribadianku dingin dan dingin. Aku adalah putri salju langit es yang telah diasuh dan dibawa oleh surga ke dunia ini, namun meskipun makhluk jiwa terlemah di ujung utara memiliki orang tuanya sendiri, aku tidak memiliki orang tua. Sebaliknya, Extreme North adalah orang tua saya. Saya tidak pernah merasakan kehangatan atau kebaikan orang tua. Tapi aku sudah merasakannya darimu. Saya bisa merasakan cinta dan perhatian yang Anda miliki untuk saya. Saat aku bersamamu, meski kamu hanya menatapku dengan tatapan lembut dan ramah, itu membuatku sangat bahagia. Meskipun aku belum mendapatkan kembali ingatanku saat itu, begitu aku mendapatkan kembali ingatanku, aku menyadari bahwa saat-saat ketika aku bersamamu adalah bagian paling membahagiakan dan paling membahagiakan dalam hidupku. Oleh karena itu, aku menganggapmu ayahku di hatiku, dan itu tidak akan pernah berubah. Sejak ingatanku pulih beberapa hari ini, aku bisa merasakan kekhawatiran di hatimu. Anda tidak perlu takut pada apapun. Akulah permaisuri salju, tapi aku lebih lagi putri saljumu. Saya sangat bersedia menjadi putri salju Anda. Ayah, apakah kamu bersedia menerimaku sebagai putrimu? Sudut mulut Huo Yuhao mulai bergerak-gerak. Putri. Permaisuri salju, wanita salju langit es, ketiga di antara 10 binatang buas besar, dan makhluk jiwa dengan budidaya 700.000 tahun. Dewa. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Meskipun dia sangat merindukan permaisuri salju sebelum ini, reaksi pertamanya ketika permaisuri salju berdiri di depannya dan mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa dia ingin menjadi putrinya bukanlah kebahagiaan, dia hampir bisa merasakan hidungnya berdarah. Itu hanya. Permaisuri salju cemberut dan berkata, Ayah, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Maka aku akan menjadi seorang anak yang tidak mempunyai rumah untuk kembali. Permaisuri salju sangat cantik sejak awal. Semuanya datang dari hatinya, dan meskipun dia tampak seperti wanita dewasa, suara, mata, dan nadanya tidak berbeda dengan putri salju kecil saat itu. Tentu saja. Huo Yuhao tergagap. Baik-baik saja maka. Permaisuri salju terkikik ketika dia berjingkrak ke depan dan memeluk lengan Huo Yuhao. Saya telah berusaha terlalu keras untuk berpura-pura setelah ingatan saya pulih. Saya lebih suka menjadi putri salju. Lebih tepatnya, ingatan yang dimiliki putri salju telah membuatku menemukan diriku sendiri. Saya sedikit enggan melepaskan posisi saya sebagai penguasa Extreme North, namun sekarang saya merasa seolah-olah saya telah dibebaskan, dan semua tanggung jawab saya tidak ada lagi. Saya akan menjalani hidup saya dengan bahagia mulai hari ini dan seterusnya, dan perasaan itu sungguh luar biasa. Benarkan, Ayah? Huo Yuhao benar-benar ingin bertanya padanya apakah dia bisa berhenti memanggilnya seperti itu. Lagi pula, mereka terlihat seumuran.
Permaisuri salju memanggilnya itu membuatnya merasa sangat aneh. Suara permaisuri es datang dari belakangnya. Snow, kamu memanggilnya ayah. Bagaimana dengan saya? Permaisuri salju berbalik dan terkikik pada permaisuri es. Saya tidak peduli tentang itu. Aku sudah menemukanmu kekasihmu, Ice. Jangan khawatir, kami dapat melakukan sesuatu secara berbeda. Lagi pula, Anda telah memanggilnya dengan namanya. Tidak mudah bagiku untuk menemukan cinta kekeluargaan ini, Ice. Apakah kamu tidak bahagia untukku? Ya, tentu saja aku senang, permaisuri es memaksakan diri untuk tertawa. Tapi perubahan kejadian yang tiba-tiba ini membuatku merasa sedikit aneh. Permaisuri salju terkekeh dan berkata, tidak ada yang aneh dengan hal ini. Aku tetaplah aku, dan aku tetaplah salju yang sama di hatimu. Semuanya baik-baik saja jika itu tidak berubah. Baik kecil, tunggu apa lagi? Cepat dan sapa kakekmu. Bukankah kamu selalu ingin aku menjadi ibumu? Baiklah, aku bersedia menerimamu sebagai anakku. Kakek, Raja Beruang Es menatap Huo Yuhao dengan mata kosong. Dia pasti tahu bahwa Huo Yuhao adalah manusia. Tapi permaisuri salju, yang sangat dia hormati, sebenarnya menyebut manusia seperti ini sebagai ayahnya. Itu hanya. Huo Yuhao merasa sangat aneh. Dia tiba-tiba memiliki seorang putri hari ini, dan dia merasa sangat formal, dan sekarang dia memiliki seorang cucu. Dia bahkan belum menikah. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Semuanya begitu aneh, tapi dia tidak bisa tidak mengenali permaisuri salju sebagai putrinya. Ada anak baik, permaisuri salju menepuk hidung Raja Beruang Es, dan dia melambaikan tangan kanannya ke udara dan menunjuk. Kristal es biru tua melayang di depan Raja Beruang Es. Ini adalah hadiah kakekmu untukmu. Raja Beruang Es tertegun sejenak. Ketika dia berhasil melihat apa yang ada di depannya dengan jelas, matanya langsung melebar. Itu manifold esensi es misterius. Permaisuri salju mengangguk dan berkata, ya. Bagaimana dengan itu? Bukankah kakekmu murah hati? Murah hati, ya. Dia sangat murah hati. Salam, kakek. Terima kasih, kakek. Cara dia memanggil Huo Yuhao jelas terdengar jauh lebih lancar kali ini. Raja Beruang Es menatap manifold Mysterious Ice Essence sambil menelannya lagi dan lagi. Sepertinya dia akan mulai ngiler. Namun, sebelum dia bisa mengangkat kakinya untuk mengambilnya, permaisuri salju menarik kristal es itu. Kamu harus menunggu sebentar, dan kamu belum bisa menyerapnya. Ini akan digunakan untuk menstabilkan asal mula kesadaran Anda. Mari kita lakukan dengan cara ini, izinkan saya menjelaskan semuanya kepada Anda sebagai ibumu. Ice, bibimu, dan aku telah bergabung dengan kakekmu. Sederhananya, kami telah mengasimilasi sebagian kekuatan kami dengan kakekmu. Anda sudah merasa bahwa kakek Anda adalah manusia. Dia adalah manusia paling berbakat di dunia saat ini. Permaisuri salju berkata dengan serius, di masa depan, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadi dewa. Setelah kakekmu menjadi dewa, kita juga bisa memasuki alam dewa dan membebaskan diri dari batasan dunia ini. Inilah mengapa kamu harus menyatu dengan kakekmu. Setelah menyatu, Anda dapat menggunakan manifold Mysterious Ice Essence ini untuk memastikan indera spiritual Anda terlindungi. Segalanya akan baik-baik saja seperti ini. Baiklah, Ibu. Terserah apa kata Anda. Aku akan mendengarkanmu. Aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Saya masih berpikir Anda bias terhadap Ahtai. Sepertinya Anda benar-benar bias, tetapi Anda bias terhadap saya. Ahtai tidak memiliki peluang untuk menjadi dewa. Hahaha. Aku sangat bahagia. Hati Huo Yuhao tidak tahan. Raja Beruang Es ini mempunyai pikiran satu arah. Apakah dia tidak khawatir tidak bisa membuat terobosan yang sukses? Saat ini, dia mengerti mengapa permaisuri salju ingin menyerahkan posisi pemimpin dataran es di utara ekstrim kepada Raja Setan Salju Titan, bukannya Raja Beruang Es. Permaisuri salju mengangguk dan berkata, itu bagus asalkan kamu mau. Karena ini melibatkan penyerahan tubuh Anda sendiri, Anda harus rela melakukannya sepenuhnya. Anda tidak bisa dipaksa sama sekali. Saya tidak dipaksa. Saya tidak dipaksa sama sekali, kata Raja Beruang Es dengan gembira. Permaisuri salju berkata, baiklah, kamu harus kembali ke sukumu untuk menceritakan semuanya kepada mereka. Setelah kamu pergi kali ini, aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk kembali lagi. Baiklah. Raja Beruang Es setuju sebelum berbalik dan bergegas pergi. Permaisuri Es tertawa, bayi kecil benar-benar naif. Dia tidak berubah selama bertahun-tahun. Dia mempercayamu sepenuhnya.
Permaisuri salju tersenyum dan berkata, ayah membentuk inti jiwa, dan kekuatan spiritualnya cukup untuk menampung roh lain. Mari kita ambil tempat ini dulu sebelum dia memberikannya pada mata rohnya. Mengingat kemampuan Little Bai, dia bisa menjadi cincin jiwa ke-8 dan ke-9. Ketika ayah berkultivasi hingga mencapai 8 cincin, dia dapat menyatu sepenuhnya dengan Bai kecil. Setelah itu, saya akan membantu Little Bai menekan sebagian kekuatannya dan menunggu sampai ayah mencapai peringkat 90 sebelum membiarkannya menjadi cincin jiwa ke-9 dari jiwa bela diri Ultimate Ice milik ayah. Saya yakin dengan Manifold Mysterious Ice Essence yang ada. Huo Yuhao mengungkapkan senyuman pahit di wajahnya, permaisuri salju, bisakah kamu berubah? Permaisuri es segera mengangguk. Ubahlah. Aku juga tidak tahan. Permaisuri salju melirik ke arah Huo Yuhao dan berkata, saya akan mengubahnya jika Anda berhenti bersikap skeptis di masa depan. Jangan lupa bahwa aku adalah roh pertamamu, dan aku memberimu 4 cincin jiwa. Artinya, kita sebenarnya terhubung sangat erat. Terlebih lagi, karena kamu membakar indera ketuhanan gurumu sebagai perantara untuk terhubung dengan pikiran spiritualku, aku dapat merasakan segala sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Huo Yuhao linglung. Ya, saya benar-benar lupa tentang itu. Aku telah menggunakan pikiranku untuk mengendalikan putri salju selama ini. Setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, hal ini menjadi saling menguntungkan. Tidak diragukan lagi, permaisuri salju pasti sudah merasakan niat dan perubahan emosinya. Itu sebabnya dia menyebutkan ini. Permaisuri salju melayang ke sisinya. Baiklah, aku akan memanggilmu dengan namamu dan kamu akan memanggilku putri salju. Ini tidak hanya kurang asing, tetapi juga tidak terlalu aneh. Baiklah, baiklah. Huo Yuhao mengangguk berulang kali. Nona salju itu hebat. Kedengarannya paling natural. Ekspresi permaisuri es berubah sedikit aneh sekarang. Sorot matanya tampak cemburu saat ini. Permaisuri salju berkata kepada Huo Yuhao, mereka perlu waktu untuk kembali. Anda bisa berkultivasi di sini dulu. Lingkungan Extreme North sangat cocok untuk Anda budidayakan. Baiklah. Masalah permaisuri salju telah diselesaikan, dan suasana hati Huo Yuhao sedang baik saat ini. Dia duduk bersila di tanah dan segera memasuki kondisi kultivasi. Ini sudah menjadi wilayah inti dari Extreme North. Suhunya sangat rendah. Jika orang biasa ada di sini, mereka akan menjadi patung es hanya dalam beberapa tarikan napas. Dalam lingkungan yang sangat dingin, jumlah es secara alami lebih banyak dibandingkan di sebagian besar tempat lain. Jiwa bela diri es tertinggi Huo Yuhao hanya menyatu dengan sebagian kekuatan permaisuri es pada awalnya, itu belum cukup murni. Namun, dia perlahan-lahan menyatu dengan kekuatan jiwa asal permaisuri es saat kekuatannya meningkat. Saat kemampuannya meningkat, Ultimate Ice miliknya menjadi semakin berelemen. Hal ini terutama terjadi setelah dia menyatu dengan permaisuri salju yang menjadi rohnya. Ultimate Ice-nya perlahan menjadi semakin kuat. Namun, Huo Yuhao memang menghadapi kesulitan dalam proses ini. Misalnya, ketika permaisuri salju menuangkan energi asal tipe es ke dalam dirinya, dia menjadi cacat selama beberapa waktu. Setelah menyerap Manifold Mysterious Ice Essence, kondisi Huo Yuhao sendiri telah membaik dengan pesat. Peningkatan seperti itu tidak dapat digambarkan secara fisik. Sebaliknya, itu adalah peningkatan sensitivitas dari Ultimate Ice miliknya. Selama proses ini, Ultimate Ice miliknya juga mulai menjadi semakin ekstrim. Faktanya, mengatakan bahwa sesuatu itu, terakhir, hanyalah sebuah cara untuk mendeskripsikannya. Tidak mungkin hal ekstrim seperti itu bisa dicapai. Entah itu es tertinggi Huo Yuhao, es tertinggi permaisuri salju, atau es tertinggi permaisuri es, semuanya tidak mungkin mencapai nol mutlak. Namun, seiring dengan meningkatnya kemampuan Huo Yuhao dan pemahamannya tentang Ultimate Ice meningkat, mereka terus melanjutkan ke arah itu. Seorang master jiwa tipe es dapat mencapai suhu negatif di atas 100 derajat Celcius, dan keterampilan jiwanya juga dapat mencapai standar seperti itu. Namun, semakin banyak master jiwa tipe es yang gagal karena suhu terus turun. Ketika suhu mencapai negatif 150 derajat Celcius, setiap penurunan suhu satu satuan tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga bakat dan jiwa bela diri yang berkualitas. Es tertinggi Huo Yuhao adalah yang paling menakutkan karena es itu terus berubah. Permaisuri es telah mencapai titik terendah sepanjang masa yaitu negatif 190 derajat Celcius pada puncaknya, sedangkan permaisuri salju dapat mencapai sekitar negatif 205 derajat Celcius. Ini adalah batasan mereka. Ini juga merupakan batas dari makhluk jiwa tipe es dan master jiwa tipe es di benua itu. Inilah sebabnya mengapa jiwa bela diri Ultimate Ice mengacu pada suhu di bawah negatif 150 derajat Celcius ketika jiwa bela diri melepaskan keterampilan jiwa.
Awalnya, Huo Yuhao tidak bisa melakukan ini saat pertama kali menyatu dengan permaisuri es. Namun seiring dengan peningkatan kultivasinya, dia perlahan melanjutkan ke arah ini. Suhu terendah yang bisa dia capai saat ini sudah jauh di bawah suhu ini. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri salju dan permaisuri es pada puncaknya, dia masih bisa mengendalikan keterampilan jiwanya untuk mencapai suhu di bawah negatif 165 derajat Celcius setelah menyatu dengan Manifold Mysterious Ice SNC. Ini adalah standar sebenarnya dari Ultimate Ice. Hal ini terutama terjadi baru-baru ini. Setelah permaisuri salju terbangun dari tidurnya, dia memberinya beberapa petunjuk. Dengan bantuan permaisuri salju, pemahaman Huo Yuhao tentang Ultimate Ice semakin mendalam. Itu tidak berarti bahwa permaisuri es tidak menasihatinya di masa lalu. Namun, permaisuri es dan permaisuri salju berbeda. Meskipun permaisuri es telah berubah menjadi jiwa bela diri Huo Yuhao, dia tetaplah makhluk jiwa, dan kalajengking permaisuri es giok. Budidaya, pemahaman, dan pengendalian elemen es oleh kalajengking es giok sangat berbeda dengan manusia. Sebagai wanita salju langit es, permaisuri salju adalah roh hidup yang lahir dari esensi langit dan bumi, meskipun dia dikategorikan sebagai makhluk jiwa. Dia terlihat sangat mirip dengan manusia. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao merasa lebih mudah menerapkan nasihatnya. Permaisuri salju terus menekankan bahwa Huo Yuhao sangat bergantung pada mata rohnya. Saat ini, mata rohnya telah berkembang ke standar tertentu, dan inti jiwanya telah terbentuk. Jika dia ingin meningkatkan lebih jauh, jumlah upaya yang perlu dia gunakan akan jauh lebih tinggi. Jiwa bela diri Ultimate Ice miliknya belum sepenuhnya dimanfaatkan. Inilah mengapa dia perlu meningkatkan jiwa bela diri keduanya jika dia benar-benar ingin meningkatkan kemampuannya. Lebih penting lagi baginya untuk memahami jiwa bela diri dan elemen esnya sendiri. Seperti yang dikatakan permaisuri salju, jauh lebih mudah baginya untuk memahami misteri es di wilayah inti Extreme North dibandingkan di tempat lain. Huo Yuhao merilekskan tubuhnya dan mengedarkan teknik surga misteriusnya. Dia beralih ke Ice Jade Empress Scorpion miliknya. Secara alami, teknik surga misteriusnya berubah menjadi arus dingin yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Meskipun mata rohnya tertutup, kendali spiritualnya yang besar masih ada. Huo Yuhao tidak berkultivasi secara langsung. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk bersantai dan diam-diam merasakan es di sekelilingnya. Es adalah air yang padat. Air memberi makan semua makhluk hidup, dan merupakan asal mula kehidupan. Namun, es bisa melengkapi kehidupan. Sampai batas tertentu, air dan es tidak hanya dihubungkan oleh suhu. Mereka mewakili perubahan antara hidup dan mati. Dia diam-diam merasakan hal-hal di sekitarnya dan memahaminya. Dia sangat berinvestasi di dalamnya. Permaisuri salju berdiri di sampingnya dan menutup mata indahnya. Dia juga merasakan secara diam-diam. Apa yang dia rasakan adalah emosi Huo Yuhao dan perubahan pada tubuhnya. Dia tampak sangat tenang dan damai saat dia berdiri di sana. Ada sedikit senyuman di wajahnya. Dia tidak terlihat sedingin dulu. Dia tampak seperti seorang istri yang berusaha melindungi kekasihnya. Permaisuri es sedikit linglung saat dia berdiri di satu sisi. Dia juga tidak mengerti mengapa permaisuri salju begitu baik pada Huo Yuhao. Ini bukan tentang bekerja sama lagi. Jangan bilang kalau permaisuri salju menyukainya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Permaisuri salju adalah putri salju Ichesky, roh langit dan bumi. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada manusia? Namun, cara dia memanggilnya. Permaisuri es memikirkan bagaimana permaisuri salju memanggil Huo Yuhao, ayah, sebelumnya, dan merasa merinding di lengannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Ikuti saja kata hatimu. Sebuah proyeksi diam-diam melayang dari tubuh Huo Yuhao dan mendarat di samping permaisuri es. Itu adalah wujud manusia Skydream Iceworm. Aku tidak ingin kamu peduli, bentak permaisuri es. Skydream Iceworm terkekeh dan berkata, kalau soal hubungan, kamu benar-benar harus meminta nasihatku. Aku hebat dalam hal itu. Bagaimana? Permaisuri es bertanya, tidak terkesan. Skydream Iceworm menjawab dengan gembira, tentu saja saya hebat dalam hal itu. Lihat, aku membuatmu jatuh cinta padaku tanpa disadari. Bukankah aku hebat? Jeda. Apakah kamu punya rasa malu? Apakah Iceworm punya rasa malu? Saudara Skydream bertanya dengan santai. Aku benar-benar ingin mencekikmu. Permaisuri es memutar kepalanya dan menatapnya dengan tajam. Saudara Skydream menatap tajam ke dalam matanya, bisakah kamu melakukannya? Enyahlah. Permaisuri es mengangkat tangannya dan ingin mendorongnya menjauh. Skydream Iceworm membalik pergelangan tangannya dan meraih lengannya. Tentu saja, dia menariknya ke pelukannya.
Kamu, Permaisuri Es sangat marah saat dia berjuang. Namun, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Tiba-tiba, tubuh Permaisuri Es memancarkan listrik berwarna hijau giok. Setelah ini, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Jika ada makhluk jiwa dari Ekstreme North yang melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Permaisuri Es, dia adalah Permaisuri Es. Dia hanya kalah dengan Permaisuri Salju di ujung utara. Kalajengking es giok terkuat sebenarnya dicium oleh seseorang? Cacing es mimpi langit hanya melakukan serangan diam-diam pada awalnya, namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa Permaisuri Es tidak melawan sama sekali. Tangannya bahkan dengan erat memegang bagian depan kemejanya, yang dia buat menggunakan indera spiritualnya. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan langka ini? Upaya setengah hati itu langsung berubah menjadi penelitian mendalam. Ciumannya sangat penuh gairah. Tubuh Permaisuri Es berangsur-angsur berubah dari kaku menjadi lunak. Meskipun dia tampak berusaha mendorong Skydream Ichewar menjauh, pada akhirnya dia tidak melakukannya. Permaisuri Salju mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menutup matanya. Bahkan Permaisuri Es bereaksi setelah dicium berkali-kali. Saat dia menggunakan kekerasan untuk mendorong Brother Skydream menjauh, wajahnya sudah memerah. Dia menampilkan penampilan yang luar biasa pada saat ini, memperlihatkan ekspresi marah di wajahnya, seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya, Es, aku salah. Permaisuri Es hendak mengamuk, namun mau tak mau dia terkejut saat melihatnya seperti ini. Bahkan sebelum dia bisa marah, dia tanpa sadar bertanya, apa kesalahanmu? Skydream Ichewar menundukkan kepalanya dan berkata, ya ampun, ciuman pertamaku diberikan kepadamu begitu saja. Ais, kamu harus bertanggung jawab. Permaisuri Es tertegun sejenak. Setelah itu, dia mengamuk, omong kosong. Bukankah itu ciuman pertamaku juga? Memang begitu. Saudara Skydream langsung mengangkat kepalanya. Ada ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Bahkan matanya bersinar terang. Melakukan. Anda ingin ke mati? Aura Permaisuri Es menggelembung. Kali ini, dia baik-baik saja dan benar-benar akan mengamuk. Berhenti. Es, tenanglah. Izinkan saya menganalisis situasi Permaisuri Salju untuk Anda saat ini. Skydream Ichewar segera mengubah ekspresinya dan terlihat sangat serius. Permaisuri Es telah mengangkat tangannya, tetapi ketika dia melihatnya seperti itu, dia akhirnya tidak memukulnya. Beritahu saya, tuntut Permaisuri Es sambil mengertakkan gigi. Skydream Ichewar serius ketika dia berkata, situasi yang dihadapi Permaisuri Salju sangat normal. Awalnya, dia ingin terlahir kembali sebagai manusia dan mencari jalan penting. Ini karena dia menyadari bahwa sebagai makhluk jiwa, dia tidak mungkin melampaui batas dunia ini tidak peduli seberapa kuatnya dia. Bahkan jika dia seperti Ditian, dia tidak dapat mencapai alam ketuhanan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh makhluk jiwa. Dia hanya memiliki kesempatan untuk terlahir kembali sebagai manusia. Namun, siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu dengan manusia tercela yang mengambil embrionya saat dia dipenuhi dengan harapan? Dia sangat tersiksa karena hal itu, karena dia kemungkinan besar akan menjadi cincin jiwa master jiwa manusia. Yu Hao lah yang menyelamatkannya. Kemudian, Permaisuri Salju bahkan tidak kehilangan kesadarannya. Dia masih kuat seperti biasanya. Tanpa pilihan apapun, dia menyatu ke dalam tubuh Yu Hao dan pergi bersamanya. Sejak saat itu, dia benar-benar memasuki dunia manusia. Tidak lama setelah itu, kekuatan asal terkompresinya dilepaskan sepenuhnya karena Yu Hao menyerap Frigid Jade Essence Bat yang menyebabkan fusinya menjadi rohnya. Karena itu, Guru Yu Hao harus membakar akal ilahi dan meninggalkan dunia ini. Meskipun Permaisuri Salju tidak mengatakannya secara eksplisit, dia selalu merasa bahwa dia berhutang pada Yu Hao. Selain itu, Huo Yu Hao memperlakukannya dengan sangat baik setelah dia menjadi putri salju. Setelah beberapa waktu, beberapa perasaan pasti berkembang. Permaisuri Salju awalnya adalah putri salju Ichesky. Di Ekstreme North, semua makhluk jiwa menghormati dan takut padanya. Dari Yu Hao, dia merasakan kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia masih menjadi putri salju kecil, dia benar-benar memperlakukan Yu Hao sebagai ayahnya. Inilah sebabnya dia merasa wajar memanggilnya ayah selama ini. Saat ini, pilihan Permaisuri Salju dibuat karena dua alasan. Pertama, dia bosan dengan kehidupan kesepian yang dia alami di sini, dan berusaha untuk berintegrasi ke dalam dunia manusia. Kedua, menurutku dia tidak mungkin meninggalkan Yu Hao. Perpaduan antara dia dan Yu Hao bahkan lebih dalam dari kita. Permaisuri Es tercengang, dan bertanya, bagaimana mungkin?
Saya adalah jiwa bela diri Yu Hao. Kamu juga tidak terlalu buruk, kamu bahkan telah menyatukan asal-muasal spiritualmu dengannya. Bagaimana fusi kita dengannya tidak sedalam dengan permaisuri salju? Skydream Iceworm terkekeh dan menjawab, kamu mungkin tidak akan mengetahui hal ini. Anda lupa sesuatu yang penting. Saat permaisuri salju menjadi roh Yu Hao, guru Yu Hao, Electrolus justru membakar sisa-sisa akal ilahi miliknya. Tidak peduli apapun, dia sudah setengah jalan untuk menjadi dewa. Dalam keadaan seperti itu, tidakkah Anda setuju bahwa fusi menggunakan sisa-sisa akal ilahi akan lebih dalam? Aku bisa merasakan bahwa permaisuri salju dan Yu Hao bahkan mungkin memiliki hubungan darah. Inilah kekurangan kita. Ini juga berarti asal-usulnya mungkin telah menjadi bagian dari Yu Hao. Sebagai seorang guru, Electrolus pasti telah meninggalkan sejumlah manfaat bagi muridnya sendiri dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Karena itu, Huo Yu Hao merasa lebih dekat dengan permaisuri salju. Setelah mendengar analisis Skydream Iceworm, permaisuri es lupa bagaimana dia dimanfaatkan sebelumnya dan memasuki kondisi termenung. Skydream Iceworm berkata, baiklah, Ice. Saya akan kembali ke tubuh Yu Hao untuk berkultivasi. Saya belum sepenuhnya menyerap Manifold Mysterious Ice Essence. Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menghilang ke dalam tubuh Huo Yu Hao. Setelah beberapa saat, permaisuri es bereaksi. Aku belum menyelesaikan masalahku dengan bajingan ini karena memanfaatkanku. Namun, Huo Yu Hao sedang berkultivasi saat ini. Dia tidak mungkin menyebabkan gangguan pada lautan spiritualnya. Dia langsung marah sambil mencibir bibirnya. Namun, wajahnya menjadi sedikit merah karena malu ketika dia mengingat bagaimana Skydream Iceworm menciumnya. Selain rasa malu, dia juga merasakan sedikit rasa manis. Ketika Huo Yu Hao terbangun dari meditasinya, dia hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi jernih sepenuhnya. Dalam kurun waktu singkat ini, dia merasa seolah-olah telah berubah menjadi balok es dan merasakan masa lalu es yang abadi. Namun, ketika dia membuka matanya, dia segera menyadari bahwa dia mungkin satu-satunya yang berpikir bahwa waktu telah berlalu dalam waktu singkat. Ini karena ada sekelompok Titan Snow Devils berdiri di sekelilingnya. Raja Setan Salju Titan berdiri di depan. Tidak jauh darinya ada Raja Beruang Es. Terbukti, mereka sudah kembali setelah memperhitungkan rakyatnya sendiri. Permaisuri salju masih berdiri di samping Huo Yu Hao dan tersenyum sambil berkata, kamu sudah bangun. Anda telah mencapai hasil yang cukup bagus. Melihat senyuman di wajahnya, Raja Setan Salju Titan dan Raja Beruang Es sama-sama linglung. Permaisuri salju tersenyum? Sejak kapan dia suka tersenyum? Apakah dia tersenyum untuk manusia lemah ini? Huo Yu Hao melayang dan mengangguk ke arah permaisuri salju sebelum berkata, saya tidak tahu apa yang telah saya pahami, tapi rasanya menyenangkan. Permaisuri salju berkata, kita masih harus menunggu beberapa saat sebelum bisa pergi. Ice juga telah kembali ke bangsanya sendiri. Saya tidak yakin apakah dia akan kembali setelah berangkat kali ini. Dia juga harus mempertimbangkan spesiesnya sendiri. Baiklah. Huo Yu Hao tergerak. Setelah menyatu dengan Manifold Mysterious Ice Essence, asal-usul Ice Empress memang telah sepenuhnya terkonsolidasi. Dia sekarang bisa menjaga jarak dari Huo Yu Hao. Permaisuri salju berbagi rasa telepati yang kuat dengannya, dan tentu saja tahu apa yang dipikirkannya. Dia mengangguk dan berkata, setidaknya di wilayah inti Extreme North. Namun, dia tidak bisa melakukannya terlalu lama. Bagaimanapun, asal-usul kami ada di tubuh Anda. Jika mereka berada terlalu jauh dari Anda, kesadaran spiritual mereka akan melemah. Mereka hanya dapat pulih di tubuh Anda. Setelah meninggalkan tubuh Anda, mereka hanya akan menguras tenaganya sendiri. Jadi begitu. Huo Yu Hao tercerahkan. Permaisuri es tidak membuat mereka menunggu terlalu lama. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia telah kembali sebagai seberkas cahaya hijau giok dan kembali. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyatu kembali ke tubuh Huo Yu Hao. Perpisahannya dengan spesiesnya sendiri telah membuatnya sedikit tertekan. Raja Beruang Es dan Raja Setan Salju Titan membuka mata lebar-lebar saat melihat permaisuri es menyatu ke dalam tubuh Huo Yu Hao begitu saja. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Permaisuri salju dengan tenang berkata, baiklah, ayo kita lanjutkan. Saat dia berbicara, dia menyeret Huo Yu Hao ke atas dan mendarat di bahu lebar Raja Beruang Es. Ini adalah pertama kalinya Huo Yu Hao duduk di atas Ice Bear. Dia merasa seperti sedang duduk di gunung saat dia duduk di bahu Raja Beruang Es. Raja Setan Salju Titan yang besar, pemimpin baru dataran es di utara ekstrim, bahkan ada di sampingnya. Huo Yu Hao memandangi permaisuri salju dan bertanya, permaisuri salju, apakah Anda menggunakan Raja Setan Salju Titan untuk menghadapi kekaisaran matahari bulan?
Permaisuri salju mengangguk dan menjawab, kekuatan pribadimu terlalu lemah. Terlebih lagi, Kekaisaran Matahari Bulan telah menginvasi wilayah kita, yang menjadikan mereka musuh kita. Bagi kami, ini adalah masalah orang dalam. Huo Yuhao tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Permaisuri salju berbalik dan tidak memandangnya. Melihat wajahnya yang menggerahkan, Huo Yuhao merasakan hatinya melembut. Dia tidak mengembangkan perasaan romantis. Sebaliknya, dia memikirkan tentang putri salju. Baginya, putri salju kecil itu seperti putri dan adik perempuannya. Bagaimana dengan putri salju sekarang? Kakak perempuan? Ketika dia memikirkan tentang seorang kakak perempuan, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sakit hati. Sudah lama. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Suster Xiao Tao. Setelah kami berpisah, Qiuer mengorbankan dirinya. Kemudian, emosi saya sangat tidak stabil, dan saya harus menghadapi gelombang binatang buas dari hutan Great Star Dou. Saya tidak punya pilihan selain bergegas kembali ke kota Shrek. Setelah itu, terjadi perang melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Saya tidak tahu di mana Suster Xiao Tao berada. Meskipun aku membantu memadamkan api jahat dalam dirinya, itu sudah lama sekali. Api jahatnya mungkin akan berkobar lagi. Apakah dia akan terlibat dalam perang? Jika itu masalahnya, bagaimana aku bisa menghadapinya? Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Dengan pengalamannya baru-baru ini, Huo Yuhao memiliki keyakinan dalam membantu Ma Xiao Tao dengan api jahat di tubuhnya. Di antara berbagai pilihannya, Manifold Mysterious Ice Essence adalah pilihan terbaik. Selama dia menyatukan beberapa Manifold Mysterious Ice Essence di tubuhnya ke dalam Ma Xiao Tao, dia bisa sepenuhnya menetralisir api jahatnya dengan bantuan Ice Empress, Snow Empress, dan Star Anise Mysterious Ice Grass. Jika ketiga roh es tertinggi yang dia miliki tidak dapat melakukannya, tidak akan ada orang di dunia ini yang dapat melakukannya. Ketika dia memikirkan hal itu, Huo Yuhao memutuskan bahwa dia harus menemukannya ketika dia pergi ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Saya harap saya dapat menemukannya. Jika aku menemukannya, aku juga bisa mengetahui tentang Guru Xiaoya. Aku harap dia baik-baik saja. Melihat Huo Yuhao sedang berpikir keras, permaisuri salju tidak mengganggunya. Dia diam-diam duduk di bahu Raja Beruang Es. Meskipun Raja Beruang Es bertubuh besar, dia juga sangat cepat saat mulai berlari. Dia seperti gunung yang meluncur di atas es. Ada lebih dari 100 Titan Snow Devils berlari bersamanya. Mereka sangat besar. Setiap langkah yang mereka ambil menempuh jarak lebih dari 100 meter. Ketika mereka melompat, mereka bisa menempuh jarak lebih dari 500 meter. Hanya dalam 2 lompatan, mereka menempuh jarak 1 kilometer. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka bisa menandingi kecepatan terbang habis-habisan Huo Yuhao. Ini adalah kekuatan besar dari Extreme North. Tidak heran jika dataran es di Extreme North adalah tanah perjanjian. Itu memiliki hubungan dekat dengan kemampuan luar biasa mereka. Melihat keheranan di mata Huo Yuhao, permaisuri salju tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan inti dari Extreme North. Kekuatan yang dapat kami manfaatkan adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Ini seperti kamu belum pernah melihat kekuatan inti hutan Great Star Dou sebelumnya. Oh. Setelah mendengar permaisuri salju menyebut hutan Great Star Dou, rasa ingin tahu Huo Yuhao terguncang. Saya belum melihat kekuatan inti dari hutan Great Star Dou. Jangan bilang kalau 5 binatang buas besar yang memulai gelombang binatang itu tidak membentuk kekuatan inti mereka. Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan berkata, 5 binatang buas besar adalah makhluk jiwa terkuat di hutan bintang besar Dou saat ini. Namun kalau bicara kekuatan inti, belum dimanfaatkan. Faktanya, pengetahuan Anda tentang Ditian masih sangat kurang. Dia tidak hanya memerintah seluruh hutan Great Star Dou. Dia adalah juru bicara penguasa semua makhluk jiwa. Jika dia benar-benar ingin berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi manusia, hutan Great Star Dou bukanlah satu-satunya yang menyerang. Bahkan Extreme North juga harus menerima perintahnya dan menyerang manusia. Jika hal ini terjadi, maka akan terjadi kehancuran bagi kedua belah pihak. Manusia memang cukup kuat. Namun, budidaya ratusan ribu dan jutaan tahun yang kita miliki tidak dapat diatasi dengan mudah. Bahkan jika manusia menang. Tunggu sebentar. Huo Yuhao tiba-tiba berseru dan bertanya, Nona Salju, apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksud Anda ketika Anda mengatakan bahwa Ditian adalah juru bicara penguasa semua makhluk jiwa? Jangan bilang padaku bahwa ada makhluk jiwa yang lebih kuat dari Ditian di dunia ini. Permaisuri salju mengangguk dengan serius dan menjawab, ya, ada. Setidaknya, itulah yang dikatakan legenda. Di benua ini, terlepas dari keberadaan aneh seperti Skydream Iceworm, kita semua mengakui bahwa Ditian adalah yang terkuat dan tertua di antara kita. Evile Tyrant hanya kalah darinya.
Hanya makhluk hidup seperti kita yang sudah ada sejak lama yang mengetahui keberadaan Tuhan. Huo Yuhao bertanya, siapakah penguasa binatang jiwa ini? Jika Ditian memanggilnya Tuan, bukankah dia adalah dewa? Permaisuri salju tersenyum dan menjelaskan, penguasa jiwa binatang adalah dewa. Anda seharusnya sudah mendengar sebelumnya bahwa Tuhan kita adalah Dewa Naga. Dewa Naga adalah makhluk jiwa paling awal yang pernah dilahirkan dan memiliki tahta ketuhanannya sendiri di alam ketuhanan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Dewa Naga binasa, tetapi semua makhluk jiwa di benua Douluo mengenalinya sebagai Tuhan kita. Dia mempunyai 9 anak laki-laki, tapi kami tidak menganggap anak-anaknya sebagai Tuhan kami. Sebaliknya, kami mengenali avatarnya setelah dia binasa sebagai Tuhan kami. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga tidak diterima di alam ketuhanan karena dia adalah makhluk jiwa. Dia terpisah menjadi 2 naga yang berbeda, dan selalu berada satu tingkat lagi untuk menjadi dewa. Kedua naga tersebut adalah naga emas dan naga perak. Di antara mereka, naga emas mewarisi kekuatan besar Dewa Naga, sedangkan naga perak mewarisi kendali Dewa Naga atas unsur-unsur, air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Keduanya unggul di bidangnya masing-masing, dan sangat kuat. Mereka mendominasi seluruh benua Douluo dan menguasai dunia makhluk jiwa bersama-sama. Saat itu, ketika 2 Raja Naga dan 9 Putra Dewa Naga memerintah, spesies naga sangatlah kuat. Naga menguasai semua makhluk jiwa. Setelah itu, sepertinya bencana melanda benua Douluo. Kedua Raja Naga memimpin 9 putra dan naga kuat lainnya untuk melawan bencana itu. Akhirnya hampir semuanya meninggal. Ditian tampaknya menjadi satu-satunya naga kuat yang tersisa dari bencana itu. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa dia adalah juru bicara penguasa binatang jiwa. Itu karena dia adalah naga terkuat yang pernah bertahan, dan garis keturunannya adalah yang paling murni. Legenda juga menyatakan bahwa ada keturunan Dewa Naga yang selamat. Mengenai siapa orang itu, hanya Ditian yang mungkin tahu. Saya tidak jelas mengenai hal itu. Namun, saya merasakan makhluk jiwa tertua yang pernah ada di hutan Great Stardow. Makhluk jiwa ini memang sangat kuat. Kekuatannya tersembunyi di dalam seluruh hutan Great Stardow. Dia bukan satu-satunya. Ada binatang lain yang tugasnya melindunginya. Ditian mengendalikan kekuatan ini. Itulah kekuatan inti sebenarnya dari hutan Great Stardow. Bagi Huo Yuhao, perkataan permaisuri salju hanya bisa dijelaskan oleh legenda. Apakah memang ada seseorang yang lebih kuat di hutan Great Stardow? Nona Salju, menurutmu siapakah naga kuno yang masih hidup ini? Huo Yuhao bertanya. Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak jelas. Aku yakin dia kemungkinan besar adalah salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Tentu saja, bisa juga Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak. Namun, kemungkinan ini terlalu rendah. Bagaimanapun, kekuatan kedua Raja Naga sangat penting dalam melawan malapetaka. Karena mereka adalah avatar Dewa Naga, mereka tidak mungkin menghasilkan keturunan. Jika tubuh asli mereka masih ada, apakah menurutmu manusia bisa menguasai benua ini? Huo Yuhao terkekeh dan berargumentasi, itu bukan tidak mungkin. Jika mereka terluka parah dalam bencana itu, mereka mungkin perlu waktu untuk memulihkan diri. Permaisuri salju tertawa, sebaiknya kau tidak berharap skenario itu terjadi. Jika itu yang terjadi, manusia akan berada dalam bahaya besar. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saya hanya bercanda. Jika seseorang sekuat dia selamat, bagaimana mungkin dia tidak pulih setelah bertahun-tahun? Namun, karena Anda merasakan bahwa ada kekuatan lain di hutan Great Stardow, mereka mungkin benar-benar kartu truf Ditian. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, tahukah kamu mengapa aku memberitahumu semua ini? Huo Yuhao menjawab, jangan bilang padaku bahwa kamu mencoba menghalangiku untuk melawan Ditian. Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan menjawab, tentu saja tidak. Saya memberi Anda dorongan. Selain itu, saya juga mencoba memberitahu Anda bahwa Ditian mungkin bukan musuh terkuat Anda. Mungkin ada seseorang yang lebih kuat di hutan Great Stardow. Inilah sebabnya mengapa kamu tidak boleh terlalu senang dengan dirimu sendiri, bahkan ketika kamu menjadi sangat kuat di masa depan. Huo Yuhao mengangguk dengan serius dan berkata, tidak akan. Huo Yuhao dan permaisuri salju duduk di tubuh raja beruang es dan menggunakan lebih sedikit waktu untuk kembali ke area target mereka. Aura ratusan orang yang menyerang Titan Snow Devils terlalu kuat. Permaisuri salju meminta mereka untuk berhenti ketika mereka berada sekitar 50 km jauhnya dari Kekaisaran Matahari Bulan. Yuhao, mulai sekarang, kamu akan memerintahkan mereka. Anda akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku masuk kembali ke tubuhmu untuk beristirahat. Saat dia berbicara, permaisuri salju berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao sebelum menghilang.
Sebelumnya, Permaisuri Salju telah menjelaskan kemampuan Raja Setan Salju Titan, dan Raja Beruang Es kepada Huo Yuhao. Dia juga menginstruksikan mereka untuk mendengarkan perintah Huo Yuhao. Awalnya mereka berdua tidak terlalu menyukai manusia. Namun, Huo Yuhao berbeda. Seperti yang dikatakan Permaisuri Salju, dia ingin memasuki alam dewa. Selain itu, Permaisuri Salju bahkan memanggilnya ayah. Tak satu pun dari Raja Makhluk Jiwa yang berani menunda lebih jauh.